Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan menjelaskan tentang Markov Clustering Algorithm. Yaitu pertama ada saya sendiri Muhammad Raihan, selanjutnya ada Dixon Satriani, dan ketiga ada Marvin Agorius. Yang pertama adalah Markov Clustering, yaitu adalah pertama kali diperkenalkan oleh Van Dogen. Idenya adalah untuk mensimulasikan aliran dalam graf. Tujuannya untuk menguatkan aliran yang sedang kuat dan melemahkan aliran yang sedang lemah. Operasi penting dalam algoritma ini adalah ekspansi, yaitu operasi yang mencari pangkat dari matriks transisi rantai Markov, dan inflasi, yaitu operasi yang bertanggung jawab untuk penguatan dan pelemahan suatu kondisi. MCL sendiri adalah algoritma cluster yang cepat untuk graf yang didasarkan pada simulasi aliran pada graf. Berikut ini adalah tahapan dalam melakukan clusterisasi graf. Yang pertama ada input, lalu menentukan associated matrix, menambahkan loop, normalisasi matrix, operasi ekspansi matrix, operasi inflasi matrix, lalu akan dilihat apakah operasinya konvergen atau tidak. Kalau iya, akan mengeluarkan output berupa cluster. Nah, di sini ada tahapannya. Pertama adalah input graph yang akan diklasterisasi. Nilai parameter power yaitu E, nilai parameter inflasi yaitu R, dan nilai toleransi error. Selanjutnya, yang kedua adalah buatlah associated matrix yang bersesuaian dengan graf pada langkah A sebelumnya. Nah, associated matrix di sini juga disebut sebagai matriks adjacency, yaitu matriks yang kolom dan barisnya merepresentasikan simpul pada graf. Misalnya, baris dan kolom 1 merepresentasikan simpul 1, sedangkan busurnya direpresentasikan oleh entry-entry pada associated matrix tersebut, di mana simpul-simpul yang dihubungkan dengan sebuah busur diberi entry 1, dan yang tidak berhubungan diberi entry 0. Selanjutnya, yang ketiga adalah tambahkan loop pada setiap simpul, atau dengan kata lain, associated matrix yang diperoleh pada langkah B ditambahkan dengan matriks identitas IN. Yang keempat ada normalisasi matriks. Hasil pada langkah C yang sebelumnya. Pada langkah di sini, setiap entry matriks dibagi dengan jumlah entry matriks di kolom tersebut, sehingga diperoleh matriks dengan jumlah entry dari setiap kolom adalah 1. Yang kelima yaitu adalah pada tahap ini kita melakukan operasi ekspansi matriks yang dilakukan dengan memangkatkan matriks yang diperoleh pada langkah 4 sebelumnya dengan pangkat E. Dalam hal ini E adalah 2. Nah, selanjutnya yang ke-6 adalah ini melakukan operasi inflasi matriks hasil proses ekspansi dengan parameter inflasi adalah R. Selanjutnya, yang ketujuh adalah suatu matriks hasil dari langkah 6 sebelumnya konvergen jika nilai residual energi lebih kecil daripada toleransi error. Maka proses akan berhenti dan mengeluarkan cluster. Nah, jika kondisi tersebut belum tercapai, maka akan mengulang ke langkah 5 dan 6 hingga diperoleh kondisi konvergen. Nah, terakhir, langkah ke-8 adalah menginterpretasikan matriks pada langkah ke-7 sehingga ditemukan klaster-klaster dari graf. Baik, berikutnya adalah simulasi program MCL. Program dapat dilihat dalam tautan yang berikut kita berikan. Untuk menjalankan program, perlu diinstal terlebih dahulu paket Markov Clustering dalam Python dengan input kode sebagai berikut, yaitu tanda seru pip install Markov Clustering untuk drawing dan juga pip install Markov Clustering. Berikut, setelah melakukan penginstalan paket, akan dilanjutkan dengan mengimport fungsi-fungsi yang akan digunakan di dalam program sebagai berikut. Ada 5 import, yaitu import numpy snp, import skypy, import Markov Clustering smc, import network x snx, dan import random. Dalam program ini, akan menggunakan network X untuk menghasilkan matriks ketetanggaan atau agency matrix. Untuk grafik geometris acak yang berisi 200 node dengan koordinat acak mulai dari min 1, min 1 hingga 1,1.
noda dianggap berdekatan jika jarak antar mereka adalah kurang dari sama dengan 0,3 unit. Berikutnya akan ditentukan seberapa banyak noda atau titik yang akan digunakan di dalam program ini. Dalam program kami kali ini, kami menggunakan noda sejumlah 200 dengan fungsi sebagai berikut. Program sebagai berikut yaitu number of node-nya adalah 206 node. Untuk menghasilkan posisi acak sebagai kamus di mana kuncinya adalah node ID dan nilainya adalah tuple yang berisi koordinat 2D, digunakan kode sebagai berikut, yaitu position sama dengan kurung kurawal i titik 2 random dot random kurung kosong di pangkat 2 min 1, random dot random kurung pangkat 2 min 1 untuk i dalam range 6 node. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengenerate graph yang akan dibangun. Di sini kita akan mendefinisikan network sebagai berikut, yaitu network sama dengan nx.random underscore geometric underscore graph dalam kurung 6 node, 0,3, pos sama dengan position. Selanjutnya akan dibangun matriks ketetanggaan atau adjacency dalam bentuk matriks sparse. Lalu dilanjutkan dengan menjalankan program sebelumnya dengan mendefinisikan result dan juga cluster dari matriks adjacency sebelumnya yang telah didapatkan dengan program sebagai berikut, yaitu matriks sama dengan nx.to underscore skypi underscore sparse underscore matrix network, result sama dengan mc.run underscore mcl matrix, dan juga cluster sama dengan mc.get underscore cluster result. Dan terakhir, kita dapat melihat bentuk graf dari result yang sudah didapatkan dengan program sebagai berikut. Dengan menggunakan mc.drawGraph, sekian dengan matriks, cluster, position, node, dan semacamnya, yang mana menghasilkan bentuk graf sebagai berikut. Selanjutnya adalah pemilihan hyperparameters. Memilih nilai yang sesuai untuk hyperparameter, misalnya parameter inflasi atau ekspansi cluster, itu bisa jadi sulit. Untuk membantu evaluasi kualitas pengelompokan, kami menyertakan implementasi ukuran modularitas. Secara singkat, modularitas atau Q dapat dianggap sebagai fraksi tepi graf yang termasuk dalam suatu cluster dikurangi fraksi yang diharapkan karena peluang acak di mana nilai Q terletak pada kisaran minus 1 dan 1 hingga 1. Nilai Q yang tinggi dan positif menunjukkan kualitas pengelompokan yang lebih tinggi. Kita dapat menggunakan ukuran modularitas untuk mengoptimalkan parameter pengelompokan. Dalam contoh berikut, kita akan menentukan modularitas untuk rentang nilai inflasi cluster, memungkinkan kita untuk memilih nilai inflasi cluster yang terbaik untuk grafik yang diberikan. Melanjutkan dari contoh sebelumnya, kita gunakan kode berikut for inflation in I per 10, for I in range 15,26, kita gunakan result sama dengan mc.run underscore mcl dalam kurung matrix dan inflation sama dengan inflation tutup kurung, clusters sama dengan mc.get underscore clusters dalam kurung result, q sama dengan mc.modularity dalam kurung matrix sama dengan result, clusters sama dengan clusters, dan kita print hasilnya dengan print dalam kurung tanda kutip inflation dan mengeluarkan hasil angka inflation dan modularity dalam Q. Akan didapatkan hasil yaitu berupa nilai modular dari inflasi yang terjadi sehingga didapatkan deretan angka seperti ini, inflation 1,5 hingga inflation 2,5. Dari output tersebut, kami melihat bahwa nilai inflasi 2,1 memberi skor modularitas tertinggi. Jadi kami akan menggunakannya sebagai parameter inflasi cluster terakhir kami. Bisa dilihat hasilnya, hasil clusternya sebagai berikut. Sekian dan terima kasih.